Bukannya mau nakutin, tapi ini ada satu ancaman serius yang bakal ngancem banget buat terutama kalian-kalian seller pemula yang baru masuk ke dunia online. Karena orang tuh kadang nganggep kayak ya udah online tuh ya udahlah gitu banget, gampang gitu, nggak susah, tinggal lakuin aja, tinggal upload doang. Tapi kan nyatanya nggak gitu, bener nggak? Udah ngupload, udah tungguin, tetep aja nggak laku-laku. Bahkan gini, belum lama gue baru ketemu sama salah satu seller yang di kategorinya ternyata dia tuh udah masuk kategori legend gitu ya. Nah ternyata ketika di online dia struggling guys. Nah ceritanya kayak gimana? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Jadi belum lama banget nih, jadi gue ketemu salah satu seller yang legend, dimana dia cerita kayak di tahun 2002 bukan 2022 ya artinya udah 20 tahun yang lalu omsetnya aja udah 8 miliar di tahun segitu. Yang anjir itu gede banget gitu, tau nggak? Dan gudangnya gede banget, kayak banget gitu ya, gudangnya gede banget, bisa masuk beberapa tronton. Barang yang dia mainin itu brand dia udah, dia bahkan gini, dia bilang kan, ini loh brand gua tuh dulu terkenal banget gini. Terus jujur gua nggak tahu karena gua memang bukan target marketnya kan. Nah tapi kan barang cewek, nah bini gua tahu gitu, oh ini dulu ini nih gitu kan. Oh dan terus gimana nih maksudnya perkembangan bisnisnya gitu ketika maksudnya di offline dia sempat meraja, setelah itu dia keluar dari beberapa jalur distribusi offline karena ternyata fun fact-nya gini, kan banyak seller tuh selalu ngerasa kayak aduh gila admin online tuh sadis katanya ya, nggak, admin online itu sadis, lu tuh dipotong sekian, wah nggak ada akhlak segala macam. Tapi ternyata Depstore itu jauh lebih sadis guys. Jadi kata dari versi dia ya, potongan Depstore itu 40%. Oke, udah gitu mereka bisa retur. Jadi kayak udah order, bisa retur, terus per bulan kayak diminta beberapa puluh model baru setiap bulan. Yang lo bayangin ya, berarti produksi. Kalau mereka lagi enak direturin, gitu kan. Ya karena kan berarti resikonya diseller lagi dong, bener nggak? Udah gitu kalau itu belum dipotong, nanti kalau mereka misalnya mau minta sell, nah mau minta sell itu dia bakal minta potongan lagi diskon dari seller. Padahal udah potong 40%, potong lagi. Kalian kebayang ya? Nah kemudian si seller juga yang harus nyiapin SPG-nya, kan jadi kayak langsung kayak ini nih. Tapi gue ceritain ini gue bukan mau belain kayak oh di kamar tuh masih kecil lu bersyukur aja, enggak. Poin gue bukan di situ, tapi yang poin yang gue mau bahas adalah, nah jadi intinya mereka seperti itu. Dia bilang, oh potongan online gini gue udah biasa, dari dulu juga kayak gitu kan. Tapi dia bilang, kenapa ya, kok gue udah masukin, gue gak bisa dapetin traffic yang gue mau. Apa nih yang salah? Kenapa gue kayak gini? Yang pertama, biasanya banyak seller di kita itu, di Indo itu ya, selalu fokus sama barang. Bener gak? Jadi kayak, yaudah, gue coba yang penting fokus gue adalah mencari barang. Setelah mencari barang gue upload, barang gue laku. Nih, sekarang gini, kalian bayangin di model-model Depstore. Jadi ceritanya dari sama kenalan gue ini, Depstore itu lu memang bisa sih fokus ke barang karena kan marketing segala macam, Depstore juga nyariin traffic buat ini orang ya setiap bulan, meskipun potongannya selangit gitu ya. Nah, barang itu lu nambah barang nih ya di Depstore seperti itu aja, dari dia tahu gitu loh kalau misalnya dalam sebulan harus berapa puluh model baru, karena kalau nggak dianggapnya lama. Anggap nggak lama tuh orang udah nggak ini. Nah sedangkan di kita inovasi produk seller itu biasanya nggak bisa banyak, udah main inovasinya segitu-segitu aja. Catat ya, yang pertama inovasinya segitu-segitu aja. Yang kedua itu adalah, kalaupun kalian inovasi, kalian harus sadar inovasi ini tuh umurnya tuh seberapa dilihat orang sih diukurnya. Gitu. Kalau kayak model Depstore, mereka ngitungnya adalah gini. Misalnya nih kan mereka bisa traffic pengunjungnya, mereka juga mencatat ya. Oke, pengunjungnya segini, dalam satu bulan tuh dilihat sama berapa ratus ribu orang, nanti kita bisa lihat potensialnya yang mana. Nah sebenarnya di online juga sama, cuma di Depstore lebih abu-abu dalam artian karena dia punya katakanlah 1 juta pengunjung dalam satu bulan, tapi kan 1 juta pengunjung belum tentu semuanya lihat barang yang sama. Itu adalah pengunjung Depstore. Nah sama juga nih, sama kalau di online. Kalau di online kita bisa lihat Shopee kayak gituan kan, Shopee, TikTok segala macam ngerilis nih, traffic gue segini. Ya beberapa lama sekali lah mereka ngerilis pengunjung ke webnya. Tapi kan nggak nyampe toko lu. Tapi kan dia kasih tahu di toko lu yang datang berapa banyak, yang lihat produknya berapa banyak. Nah biasanya kelemahan di kita adalah cuman udah ngupload mereka nungguin. Artinya nggak tahu cara cari traffic. Ya kan? Nah ketika lu nggak tahu cara cari traffic, lu nggak tahu nih kalian punya produk 5, 10, 20, ada yang lihat apa enggak?
dilihatnya berapa banyak. Sudah cukup belum buat disimpulkan apakah produk ini itu laku apa enggak, layak dipertahankan apa enggak, layak di scale up apa enggak. Nah, mayoritas biasanya yang kita kerjain itu adalah kayak gini. Oke, gue bikin barang 5, upload 5, lu tungguin gak ada yang laku, terus begitu lu bilang, wah ini gak laku nih, wah ini gue kalah nih. Padahal bentar, 5 ini masing-masing sudah dilihat sama berapa orang nih. Udah valid belum? Gitu loh. Kalau 5 ini misalnya dia dilihatnya masih orangnya sedikit, nggak bisa ngomong kalau itu bagus. Karena yang lihat itu juga masih sedikit. Nggak bisa kebayang gitu loh. Kalau yang lihatnya sudah banyak, itu lebih masuk akal. Oke, di sini kita tahu nih. Oke, yang lihat kita punya 5 produk, masing-masing sudah lihat sama 10.000 orang. Ada yang beli apa enggak? Nggak ada. Misalnya 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 ada, keempat ada sedikit, yang kelima banyak. Nah, di situ lu udah ketemu produk hero. Nah, biasanya banyak seller yang gue bilang selalu fokus cuman sama, oke, gue mau bikin barang gue segini, ketika gue mau bikin, gue stoknya yang banyak. Padahal jangan lu stok dulu. Lu bukan harus stok. Lu ada dulu nggak traffic yang lihatnya? Kebayang nggak? Ketika traffic yang lihatnya ada, di situ lu ada harapan. Ketika traffic yang lihatnya nggak ada, di situ lu kagak ada harapan. Kebayang nggak? Jadi jebakan pemula biasanya, satu selalu fokusnya sama barang, mereka berpikir barang mereka udah bagus, mereka berpikir barang mereka udah banyak yang lihat, dan setelah itu ya udah gitu loh. Mereka mikir kesimpulannya itu dengan datanya itu pakai perasaan, bukan pakai data. Dalam artian kenapa? Kalau pakai perasaan kita gini, gue udah bikin produk ini, gue udah jual selama 3 bulan, gue merasa ini nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena udah 3 bulan gue mencoba. Harusnya kalau kalian mau profesional adalah yang bener adalah gini, gue udah bikin produk ini, udah dilihat berapa banyak nih? Udah 10.000 belum? Nah, 10.000 yang lihatnya dicapai dalam berapa lama? Bener nggak? Ya kan? Nah, kalau 10.000 yang lihatnya dicapai dalam waktu 1 bulan, berarti kan lu cukup cepat. Lu tahu nih, ini harus ngapain. Gitu. Nah, terus pertanyaan kedua. Nah, kalau kayak gitu nih, biasanya seller kan pasti bakal nanya, oke, kalau gitu ya. Terus, gimana nih cara gua dapetin 10.000-nya? Nah, 10.000 yang perlu kalian sadar ada 2 cara kan. Yang pertama adalah, lu organik. Yang kedua adalah, lu bayar. Nah, kalau lu organik, ada nggak caranya? Kagak, lu tungguin aja dengan sabar. Ya kan? 10.000-nya berapa lama kok kalau gitu? Ya, kalau lu hoki, begitu lu upload yang lihat banyak mungkin sehari. Tapi gue jujur jarang banget nemuin seller ngupload produk itu yang lihat langsung banyak. Bahkan gue pribadi, kalau ngupload organik itu jujur kagak bakalan. Jadi yang dilakuin apa? Kalau gue sendiri lebih senang ya udah gue ads aja, gue budgetin aja. Keluar duit dong, boncos dong. Sebenarnya kalau ngomongin boncos atau enggak, itu tergantung dari mindset lu. Kenapa gue bilang ke mindset? Karena gini, contoh misalnya gue bikin barang ini, gue bikin buku ini. Buku ini gue katakanlah modal bikin kan ini ya, kreativitas ya. Tapi kan gue modal nyetok, bener ya? Nah, ketika gue nyetok, nah gue mau keluar uang berapa nih? Nah, kebayang nggak? Contoh, gue mau nyetok, kalau gue nyetok buku, itu kan misalnya ordernya 100, ordernya 500, ordernya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Kalian tahu nggak? Modalnya beda. Ya kan, biaya produksi kan tergantung dari sebanyak apa gua nyetok. Sekarang gini, lu bayangin, gua nyetok, gua pengen yang paling banyak. Tujuannya apa? Paling murah. Tapi apakah paling murah itu efektif? Belum tentu. Kenapa gue bilang belum tentu? Sekarang gini, lu bayangin. Oke, gue stok 5.000. Harga paling murah dong. Tapi paling murah-murahnya berapa nih? Anggaplah misalnya kalau kayak buku ya. Misalnya kayak buku tuh mungkin lu cetakan kalau tebal, kalau bagus gitu ya. Mungkin di angka 40-50 ribu. Gitu ya, 40-50 ribu. Kalau warna mungkin itu kan lebih mahal ya, 40-50 ribu. Nah, lu kalau misalnya ordernya 100, 54 mahal, 50 ribu. 500 mungkin bisa turun nih, 40. 1.000, 2.000, 3.000 itu mungkin bisa turun di angka 30-an. Bener nggak? 5.000 mungkin lebih murah lagi. Anggaplah kita ngomong 30.000. 30.000 dikali 5.000. Kalian hitung. Gue udah keluar uang 150 juta. Pertanyaan gue, pasti berapa lama tuh 5.000 habis? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun? Gitu. Kalau 50.000 itu habis dalam waktunya ibaratnya organik dan itu ternyata 3 tahun baru habis. Artinya gue udah mati modal, gue udah hilang duit gue 150 juta. Apakah uang itu bisa gue tarik? Nggak bisa. Apakah gue bisa pakai buat traffic iklan? Kagak bisa. Nah, sekarang gini. Misalnya, gue mau pakai buat riset. Gue stoknya 100 aja dulu. 100 kali 50.000. Paling mahal dong. Iya. Tapi kalau kalian hitung, 100 kali 50.000 baru 5 juta. Ya kan? Kalau tadi modal gue, katakanlah gue punya modal 150 juta. Gue masih punya 145 juta. 145 juta yang gue punya, gue pakai buat apa? Oke, 100 ini kan 100 item ya.
100 item ya. Nah, kenapa nggak gue coba iklanin aja dulu? Budgetin berapa misalnya? Oke, buat dapat 10.000 klik. Nah, kalian hitung nih, 10.000 klik ya. Satu klik berapa? Nah, satu klik katakanlah, kalau kayak di e-commerce mungkin bisa di angka 1.000. Nggak? 1.000, 1.500, 2.000 gitu ya. Kita anggap mahal deh. 2.000 kali 10.000. Gue keluar modal 20 juta. Nah, gue tau pasti banyak yang pikir, wah gila 20 juta buat iklan doang. Bentar dulu guys, ketika gue keluarin 20 juta, kan 20 juta itu beda sama nyetok barang ya. Nyetok barang tuh sekaligus 50 juta, gue bisa gini loh. Oke, target gue 10.000, tapi buat testing kan gak usah 10.000 banget kali. Bolehlah kita cobain 5.000. 5.000 kali 2.000, 10 juta setengahnya. Gue iklanin dulu nih. Atau bahkan gini, gue keluarin dulu nih. 1 juta, 2 juta. Ketika gue keluarin 1 juta, 2 juta, kan gue dapat respon. Bener gak? Gue dapat respon. Respon tersebut itu adalah apakah banyak yang suka, apakah banyak yang caci maki, apakah ada orang bilang kemahalan, atau bilang apa. Itu semua adalah feedback berharga menurut gue. Ya gak? Baru keluar 1 juta, 2 juta, gue udah tahu nih. Seret, oh gini ya. Bahkan kalau misalnya gue mau testing sih, gue nggak mungkin 100 order. Mungkin kalau bisa gini, oke, gue cetak paling murah berapa? 20 item boleh nggak? Boleh. Ya udah 20 item berapa? Oh mahal, 20 item lebih mahal 100.000. Nggak masalah. Bayar aja. Lebih murah budget gue. Gitu kan? Nah, gue cobain keluarin jadi 20 item 2 juta. Gue iklanin mungkin gue modalin 2 juta. Gue dapat feedback. Di sini kelihatan. Kenapa gue butuh ada itemnya dikit? Kalau ada itemnya dikit, minimal kalau misalnya dia ada yang beli, gue bisa kirim. Gue dapat feedback, gue dapat review. Tapi kalau misalnya itu ketika misalnya itu udah gue bikin 10 biji, 20 biji, dan ternyata feedbacknya jelek semua, gagal semua, harganya kemahalan atau apa. Di sini kan gue tahu, bentar, harga kemahalan. Masih masuk nggak ya? Oke, gue coba nih, jual murah dulu. Rugi dong? Iya, nggak masalah, yang penting buat tes. Ketika dikasih harga yang orang kira-kira mau, orang beli nggak? Orang reviewnya seperti apa? Bagus nggak? Nah, kalau bagus, berarti kan ini produk layak dijual. Mulailah gue bakal stok lebih banyak. Gue kasih traffic lebih banyak, untung apa rugi? Masih untung, gue baru bakal bertahap buat naikin makin besar gitu. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Nah, dari cerita yang tadi ya, dari yang tadi gue bilang seller legend, nah dia bilang nih, dia cerita nih, gue akan ngobrol, lu tahu nggak, dia bilang gini, ada satu brandnya X gitu ya. Gue tahu itu di Shopee, di kategorinya itu salah satu orang yang jual, kata gue, gila ya barangnya kayaknya bisa lumayan bagus, tapi kok harganya bisa murah banget. Karena barangnya itu kayak cuman 60 ribuan, 70 ribuan. Dan dia bilang, lu tahu nggak barang dia dulu dijual di Dep Store itu 400 ribu. Wah, kata gue, kok bisa kayak gitu? Kata gue, itu untungnya banyak banget. Enggak, dia bilang. Jadi gini, realnya, dia itu udah pemain lama. Nah, di Dep Store banyak yang retur itu semua numpuk di gudang. Jadi dia buka di online, itu benar-benar cuma buat ngabisin harga, ngabisin barang gitu. Dan stok barang dia itu sebanyak itu, jadi udah puluhan ribu aja masih dijual. Gila kan, jadi kayak ini lagi bakar duit. Nah, tapi setelah itu gimana ya? Setelah ini dia pasti bakal cari untung nih, nggak mungkin dia gitu terus gitu loh. Jadi dia bakal bikin yang barang-barang yang ada untungnya. Nah itu, tapi gini, yang bisa kayak gitu itu kan orang-orang yang duitnya gede. Kalau yang seller pemula nggak mungkin bisa kayak gitu, bener nggak? Makanya gue bilang strategi yang lo harus jebakannya adalah jangan sampai lo stok di barang, lakuin testing. Setelah lakuin testing, kalau itu laku baru lo step ketiga, mulai perbanyak bikin produk baru. Bikin produk baru, stok baru, dan ibaratnya gini, jangan cuma ngandalin produk kalian cuma satu. Nah, gue juga sering ketemu kayak seller pemula, udah ketemu satu, dapat jackpot, rame, udah dia bertahan aja satu gitu. Nah, apa lu harus sadar, di Indonesia itu tuh gimana ya? Kayak ketika lu bikin sesuatu tuh itu rame, nggak tahu kenapa bulan depan 3 bulan lagi itu bakal banyak orang-orang yang ngikutin. Nah, orang-orang yang ngikutin itu dia bakal bikin lagi. Dia bakal bikin lagi produk-produk seperti yang kalian bikin, bakal banting harganya lebih murah, artinya setiap produk itu ada umurnya. Jadi lo harus persiapkan biar produk lo bisa evergreen. Gimana caranya? Dengan menyiapkan produk-produk lain yang lo bisa bundling, yang lo bisa jual bersamaan dengan produk lo ketika laku. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah itu cukup? Ya sebenarnya masih banyak sih strategi-strateginya. Cuman mungkin video ini udah kelamaan, jadi nggak mungkin gue bahas semua di sini. Tapi buat kalian yang pengen misalnya, kalau misalnya gue pengen punya produk nih, gue pengen punya bisnis gue pengen lebih maju. Gimana nih caranya biar bisa lebih ini? Nah, sebenarnya gue di Skillcool kita bikin satu program yang namanya pendampingan ordal. Jadi pendampingan ordal ini, nah kita bantuin setiap seller, kita bikinin strateginya, kita bikinin cara-caranya, kita bikinin konsepnya, dan mereka yang eksekusinya.
Nah, ketika kalian eksekusiin, ibaratnya kayak kalian jadi punya mentor yang bakal ngebantu kalian buat mencapai target yang lo pengen capai. Misalnya kayak, oke, gue mau pecah telur, gue mau jadi 10 juta, gue mau jadi 100 juta, gue mau omset 2 kali lipat. Nah, kita bikinin strategi dan konsep yang sesuai sama yang kalian mau. Gitu, karena dari sinilah bisnis lo bisa berjalan. Dan kalau lo nggak punya orang buat ngerjain, kita di Mia Agency juga bisa buat bantuin apa yang lo butuhin. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain, lo tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.